warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Sebenarnya mengganggu waktunya. Kebetulan kami ada tugas dari kampus. Sebelumnya perkenalkan kampus kami yaitu Universitas Salih Al-Aitam atau dikenal sama Al-Aitam ya. Sebelumnya juga mohon maaf ya karena terkendala infokus. Harusnya kan pakai infokus ya untuk penyuluhan, tapi tidak mengulangi untuk kesemangatan pada pagi hari ini ya teman-teman. Nah, kenapa kakak-kakak di sini ada penyuluhan nih? Karena penyuluhan ini berhubungan dengan remaja dan generasi muda. Biar lebih efektif, kita perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Tantri Siti Nasiro. Halo, Siti Herbali. Perkenalkan, nama saya Asti Renanda. Perkenalkan, nama saya Siti Nursada. Oke nih, teman-teman udah pada kenal kan? Sebelumnya teman-teman di sini dengar-dengar tadi dari Bapak Kepala Sekolah, benar menurut Bapak Ibu Guru bahwa sekolah itu tidak menjamin mau gedungnya setinggi apapun, semewah apapun, tidak menjamin untuk potensi siswa-siswanya. Kalau misalnya kalian punya potensi yang lebih baik, terus bisa dikembangkan, itu lebih baik. Kami pun sama, kampusnya baru, masih kecil, angkatan kedua, bahkan kami berjumlah 20 orang satu kelas. Karena mungkin keterbatasan ya, atau biasa dikenal kurang terkenal, tapi tidak menurunkan semangat buat siswa-siswanya gitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati gitu. Karena apa? Karena yang dinilai adalah potensi kita. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kita sekolah di sini, karena bukan sekolahnya, tapi kitanya yang harus mengharumkan nama sekolah. Teman-teman, di sini kami akan memaparkan sebuah edukasi yang nantinya sangat berkesinambungan bagi remaja dan generasi muda. Untuk judulnya di sini ada bahaya rokok, alkohol dan narkoba bagi teman-teman pasti tidak asing dengan namanya rokok ya teman-teman. Namanya rokok itu sering dilihat, bahkan ada di warung-warung kan. Nah, tapi teman-teman belum tentu tahu apa isi kandungan dari rokok, dampaknya, dan bagaimana dampak bagi kesehatan kita. Jadi kami akan memaparkan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, kami harap teman-teman dapat menyimak dengan hikmat agar hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan kami harapkan menjadi bahan waspada bagi teman-teman kalau rokok, alkohol dan narkoba itu sangat-sangat berbahaya gitu. Nih, apa sih rokok itu? Rokok, alkohol dan narkoba, ada yang bisa jawab? Oke, nih kakak kasih tahu ya. Rokok, alkohol dan narkoba merupakan 3 zat adiktif yang sering disalahgunakan dan menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda. Kemudian ketiganya dapat menimbulkan ketergantungan, merusak organ tubuh, memicu kegangguan kejiwaan, bahkan menyebabkan kematian. Teman-teman, untuk selanjutnya kami ada pemaparan dari kakak-kakak yang lain. Nah, teman-teman, kakak ingatkan ya harus memperhatikan secara hikmat, karena kita punya door prize nih, nanti ada
biar nanti bisa menjawab. Oke, kita langsung aja ke pemaparan pertama. Maka silakan Teh. Teman-teman, di sini Teteh akan membahas tentang mengenai rokok. Sebelumnya teman-teman udah tahu apa itu rokok? Kenikmatan dunia. Di sini Teteh akan memaparkan apa sih itu rokok. Jadi rokok adalah silinder yang dibuat dari daun tembakau yang telah dikeringkan dan dicacah, biasanya dibungkus dengan kertas dan dibakar untuk dihisap. Nah, jadi rokok itu berasal dari tanaman apa? Terus dikeringkan dan lalu dibungkus oleh kertas rokok. Lalu di sini ada kandungan yang berbahaya dalam rokok, yaitu pertama nikotin. Nikotin adalah zat yang menyebabkan kecanduan. Lalu tar, yaitu merusak jaringan paru-paru. Kemudian ada karbomonoksida. Karbomonoksida ini mengikat oksigen dalam darah, menyebabkan sesak. Kemudian ada juga amonia, terus arsenik, formalin, zat kimia ini yang menyebabkan keracunan. Lalu selain kandungan yang berbahaya, ada juga sosial ekonominya. Yang pertama, merugikan orang lain melalui asap rokok atau perokok pasif. Contohnya apa? Contoh yang merugikan orang lain yaitu seperti kita merokok di tempat umum atau di jalan ya, tempat umum. Jadi kemudian menurut data dan fakta, WHO mencatat lebih dari 8 juta kematian per tahun terkait rokok. Indonesia termasuk 10 negara dengan jumlah perokok tertinggi di Indonesia. Sebelum dilanjut, teman-teman udah tahu apa itu rokok? Lanjut ya, dari selanjutnya yaitu alkohol. Alkohol itu apa? Yang orang dan dingin. Oke, saya jelaskan lagi ya. Alkohol adalah senyawa kimia berisi gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon, biasanya etanol atau C2H5OH dalam minuman keras. Lalu alkohol bersifat memabukkan dan sering dipakai dalam minuman seperti bir, wine, dan spirits. Kalian tahu bir? Jangan ya. Oke, lanjut ya. Apa sih kandungan dalam alkohol itu? Ada juga kandungan yang berbahaya dalam alkohol, yaitu etanol, dapat merusak organ tubuh seperti hati, pankreas, dan otak. Kemudian alkohol oplosan, contohnya arak dan ciu. Kalian tahu? Arak dan ciu? Arak dan ciu yaitu alkohol oplosan, di mana kedua jenis alkohol oplosan ini mengandung metanol. Apa sih metanol itu? Apa sih? Aku nggak tahu metanol. Jadi metanol itu adalah senyawa kimia dan alkohol paling sederhana. Juga merupakan cairan yang ringan, mudah menguap dan mudah terbakar. Metanol
metanol ini juga sering digunakan sebagai bahan bakar, bahan baku, kemudian anti beku dan pelarut. Nah, metanol ini sangat beracun, bisa menyebabkan kebutaan, bahkan kematian. Nah, gejala yang biasanya dialami dari 12 sampai 24 jam gejala setelah mengkonsumsi. Jadi gejalanya tidak langsung setelah minum, setelah mengkonsumsinya, jadi tidak langsung. Terus konsumsi berlebihan mengganggu fungsi otak, menyebabkan gangguan mental, kerusakan hati atau sirosis dan pankreatitis. Maaf ya mengenai alkohol. Oke, lanjut ya. Sekarang narkoba. Apa sih narkoba itu? Lanjut ya. Jadi narkoba itu adalah zat yang berbahaya yang menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan kecanduan. Bisa berasal dari tanaman atau sintetis, digunakan sebagai obat penghilang nyeri, tapi sering disalahgunakan. Kemudian ada kandungan yang berbahaya juga. Nah, kandungannya ada morfin, heroin, ganja, LSD, opium, dan zat sintetis yang merusak otak dan organ vital. Efeknya termasuk gangguan mental, fisik, hingga kematian. Jadi seseorang yang mengkonsumsi narkoba ini akan mengalami gangguan mental, fisik, sampai kematian. Oke, paham ya? Paham? Untuk materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh selanjutnya yaitu dampak bagi prianya. Yang pertama itu menurunkan kualitas sperma. Jadi menurunkan kualitas sperma, baik itu dari jumlahnya, motilitasnya, serta morfologinya. Juga meningkatkan risiko impotensi karena kerusakan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu dampak bagi prianya, menurunkan kadar testosteron, gangguan ereksi. Tahu kalian gangguan ereksi itu apa? Nah, jadi gangguan ereksi itu merupakan dikenal juga sebagai disfungsi ereksi. Adalah kondisi ketika seorang pria mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi penis yang cukup untuk melakukan hubungan seksual yang memuaskan. Jadi mudah nggak puas gitu ya. Selanjutnya yaitu dampak bagi prianya, pemakaian kokain, ganja serta heroin, metamfetamin menurunkan produksi testosteron dan jumlah sperma serta meningkatkan risiko disfungsi ereksi. Selanjutnya yaitu dampak bagi wanitanya. Perlu dipahami ya, nanti bakal ada pertanyaan mengenai pertanyaan ini. Selanjutnya yaitu dampak bagi wanitanya. Yang pertama, gangguan siklus menstruasi, ovulasi tidak teratur, dan juga kesulitan hamil. Ketika ada wanita yang mengkonsumsi rokok, alkohol, serta narkoba, di sini ada yang mengkonsumsi rokok, alkohol, narkoba ada. Nah, nanti mereka itu yang mengkonsumsi suatu hal tersebut, siklus menstruasinya bakal tidak teratur, mengganggu siklus menstruasi. Selanjutnya ovulasinya juga tidak teratur dan kesulitan hamil atau biasa disebut dengan gitu, Masya Allah. Dampak bagi wanita selanjutnya menurunkan kesuburan, mengganggu siklus menstruasi serta meningkatkan risiko infertilitas. Selanjutnya
akan bersenggama dengan suaminya. Nah, jadi nanti dibuahinya di luar rahim. Kan ketika wanita hamil itu si janinnya di dalam rahim. Nah, ketika si wanita tersebut mengkonsumsi alkohol, nanti si janinnya itu di luar rahim. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya dampak bagi wanitanya ada berapa tadi? Ada 2. Nah, ini gampang lagi. Tadi sebelumnya akan disampaikan oleh saya Suryati. Baik, di sini ada dampak bagi kehamilan dan janin ya. Suaranya ketek gitu. Di sini ya, untuk dampak pada kehamilan selanjutnya ini ada dampaknya saat mengkonsumsi alkohol, kehamilan yang menyebabkan fetal alkohol yang berdampak pada cacat fisik, keterlambatan perkembangan serta gangguan iladah dan perilaku. Gangguan narkoba saat hamil meningkatkan resiko keguguran kelahiran prematur. Tahu kan kelahiran prematur? Kemudian selain prematur, berat badan rendah, sindrom khusus jet pada bayi, cacat lahir dan gangguan perkembangan hormonal. Kemudian pencegahan dan solusi. Pencegahannya seperti apa dan solusinya seperti apa? Di sini ada pencegahan secara individu, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya membangun rasa percaya diri dan kemampuan menolak, mengisi waktu dengan keingatan positif, olahraga sedikit, pokoknya menyibukkan diri dengan beraktivitas yang positif untuk menghindari pikiran yang negatif itu dengan cara menyibukkan diri kita. Apa sih untuk pencegahan solusi pada keluarga? Menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, memberikan perhatian yang berwawasan, memberikan edukasi tentang bahaya zat adiktif sejak dini. Baik, terima kasih. Saya lanjut pada lanjut untuk pencegahannya ya. Nah, ada dua lagi nih pencegahan, yaitu di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, untuk di sekolah pencegahannya bisa dengan mengadakan penyuluhan rutin tentang alkohol, rokok dan juga narkoba ya. Lalu bisa dengan membentuk satgas anti narkoba. Juga kalau dari sekolahnya biasanya menyediakan layanan konseling ya. Nah, terus ada juga yang dari pemerintah atau masyarakat juga. Kalau dari masyarakat bisa memperkuat regulasi hukum dengan menyediakan rehabilitasi dan layanan pemulihan. Juga bisa mengadakan kampanye anti rokok, alkohol dan juga narkoba. Lalu selanjutnya ada penanganan ya untuk bagi korban penyalahgunaan sebelum karena sebelum solusi pasti udah ada yang menggunakan ya, harus ada penanganan. Nah, yang pertama adalah membutuhkannya dukungan keluarga dan lingkungan. Jika ada yang memakai narkoba, alkohol atau rokok, jangan mengucilkan, tapi harus membantu untuk pemulihan ya. Lalu boleh juga membawa langsung ke pusat rehabilitasi jika sudah sangat kecanduan. Lalu ada juga langsung ke rehabilitasi medis dan sosial, bisa direhabilitasi medis tapi pemulihan fisik dari ketergantungan dan jika rehabilitasi sosial mau melakukan rehabilitasi sosial bisa dengan menggunakan pembinaan mental dan juga sosial. Lalu ada juga bisa dengan peran lembaga sosial ya, bisa dengan BNN. Ada yang tahu BNN enggak? Badan narkoba seksual. Apa? Badan narkoba seksual.
ketiganya merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, dan berdampak luas bagi lingkungan sosial. Pencegahan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat. Teman-teman, sudah selesai nih pembahasannya. Jadi pada intinya kita sebagai generasi muda hindari yang namanya bahan berbahaya, rokok, alkohol, dan narkoba. Karena sudah dipaparkan, teman-teman juga sudah pasti tahu ya berbahayanya, tidak ada manfaatnya. Kemudian mungkin bisa jadi berdampak sangat negatif bagi diri kita bahkan masyarakat yang lain. Jadi oleh karena itu mari kita stop dan kita bantu pulihkan orang-orang yang sudah kecanduan alkohol, rokok, dan narkoba. Teman-teman, untuk sesi selanjutnya nih, ada yang mau reward gak nih? Hadiah? Oke, kalau ada yang mau berarti harus bisa jawab dulu. Oke nih teman-teman, kita udah punya 5 hadiah buat teman-teman yang bisa menjawab ya. Tapi harus nanti pada saat sudah dibacakan pertanyaan, teman-teman harus langsung acungkan tangan saja ya. Kita mulai dari Teh Asmi nih. Bentar, tadi siapa yang jawab BNN? Angkat tangan dulu deh. Nanti ya. Tolong sebutkan pencegahan solusi di sekolah. Salah satunya W aja. Pencegahan penggunaan narkoba, alkohol, dan juga rokok di sekolah. Salah satunya saya. Sok, boleh bisa jawab? Ayo yang bisa jawab maju aja ke depan. Pertanyaannya diulangi ya. Pencegahan dan solusi di sekolah. Salah satunya saja. Ayo yang bisa jawab. Yang bisa jawab langsung ke depan aja. Pencegahan dan solusi di sekolah. Pencegahan rokok, narkoba, dan salah satunya aja. Boleh maju. Kalau nggak berdiri aja. Waktunya kalau misalnya nggak ada kita dilanjut aja. Boleh. Apa? Adanya penyuluhan betul. Siapa namanya? Langsung dikasih ya rewardnya. Langsung aja ambil ke sini. Kita lihat. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau reward gak nih? Oke, teman-teman, tadi di dalam alkohol mengandung metanol ya. Metanol itu apa sih? Zat yang berbahaya yang bisa menurunkan halusinasi dan gangguan mental.
Ya. Oke, terakhir nih pertanyaan terakhir. Ini pemihak mungkin jarang ada yang memperhatikan, tapi itu jawabannya simpel banget, sedikit juga. Rokok, alkohol, dan narkoba itu mengandung zat apa ya di ketiganya? Pertanyaannya untuk ketiganya ya. Rokok, alkohol, dan narkoba. Zat apa? Zat kimia. Sebutin nama zatnya. Waduh. Ya betul. Jagoannya. Yang akhir dia. Oh iya, yang tadi menjawab BNN siapa? Ini. Ke depan. Ada yang ikut gambar. Teman-teman ternyata sangat luar biasa ya teman-teman. Begitu cerdas, bisa memahami dengan cepat, dan semangatnya juga masih pada membara gitu. Saya harap kalian bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Karena sebenarnya tidak ada batasan untuk siapapun ingin bersekolah ke perguruan tinggi. Karena kita juga di sini bisa mendapatkan beasiswa. Gitu. Jadi tidak ada keterbatasan baik dari ekonomi, dari misal ada saya mah kurang pintar gitu ya, suka ada yang gitu. Gak ada yang namanya seperti itu karena orang pintar juga kalah dengan orang yang rajin. Jadi kita harus terus semangat ya. Apalagi kalau misalnya ada yang niatan mau sekolah tinggi gitu ya, mau sekolah ke perguruan tinggi. Jadi sok aja coba dulu karena kita juga di sini bisa sampai dapat beasiswa gitu. Unisa